Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika, materi tentang pencerminan bangun datar. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pencerminan bangun datar. Nah, kalian pernah kan bercermin? Nah, di rumah juga pasti ada yang namanya cermin. Nah, ketika bercermin, kamu akan melihat bahwa bayanganmu akan sama tinggi dengan tubuhmu. Jadi dengan kamu bercermin, bayanganmu itu sama tinggi dengan tubuhmu. Bayanganmu di dalam cermin itu sama. Nah, jarakmu ke cermin juga akan sama dengan jarak bayanganmu ke cermin. Jadi kamu berdiri di depan cermin, itu jaraknya itu sama dengan bayanganmu yang ada di cermin. Nah, hal tersebut dinamakan pencerminan. Nah, pada pencerminan bangun datar, sumbu simetri dapat dianggap sebagai cermin. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar simetri lipat. Nah, pada simetri lipat itu sumbu simetrinya ada di dalam bangun datar. Tetapi kalau pencerminan, nah, sumbu simetrinya itu ya cermin itu sendiri. Nah, perhatikan contoh. Nah, jadi yang cermin ini yang di tengah ini cermin. Ini juga bisa dikatakan sebagai sumbu simetri. Nah, jadi sumbu simetri itu ya juga cermin itu sendiri kalau dalam pencerminan. Tapi kalau dalam simetri lipat, baik, Bu Naim ulangi. Kalau cermin dalam pencerminan itu sebagai sumbu simetri. Tetapi kalau dalam simetri lipat, sumbu simetrinya itu berada di tengah bangun. Nah, seperti kemarin. Nah, bangun persegi panjang. Sumbu simetrinya ada pada bangunnya, di dalam bangun. Nah, tetapi kalau untuk pencerminan, sumbu simetrinya ya cerminnya ini, bukan di dalam bangun sini. Nah, sampai sini paham? Nah, sekarang kita perhatikan. Ini ada bangun trapesium. Nah, trapesiumnya ini sama dengan yang di dalam cermin. Nah, ini cerminnya, ini benda asli. Ini yang bayangan dari trapesium. Nah, jadi ini. Nah, lebih mudah untuk mengerjakan bila kalian menggunakan buku streaming. Buku streaming itu ya buku kotak-kotak seperti ini. Jadi buku tulisnya bentuknya kotak-kotak ini. Nah, perhatikan. Bayangan di cermin sama dengan bayangan asli sama dengan bayangan di cermin. Semisal jarak yang bawah ada dari 2 kotak. Bayangannya juga sama ini, 2 kotak. Nah, lalu bayangan yang atas ada 3 kotak lebih. Ini bayangan di cermin juga 3 kotak lebih, seperti itu. Lalu tinggi. Nah, tingginya sama. Nah, sama. Seperti itu. Nah, biasanya pencerminan itu memakai ada simbol seperti ini, petik. Jadi bayangan asli C biasa, kalau bayangan cerminnya ada tanda petik. Belakang C ada tanda petik, seperti itu. Baik, lalu selanjutnya. Nah, bayangan trapesium ABCD adalah trapesium ABCD, sama seperti tadi bayangannya. Tinggi dan ukuran trapesium sama dengan bayangannya. Nah, sama seperti tadi yang Bu Naim sudah jelaskan. Jarak setiap titik pada trapesium ABCD ke cermin sama dengan jarak setiap titik pada trapesium ABCD ke cermin. Nah, misalnya titik A di cermin sehingga diperoleh titik A. Jarak titik A ke cermin sama dengan jarak titik A ke cermin, yaitu 6 kotak. Begitu juga dengan titik yang lainnya. Misalnya seperti ini.
titik A. Nah, ada titik A. Ini cermin. Nah, jaraknya benda yang asli ke cermin ini 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti jaraknya A ke cermin itu 6 kotak. Begitu juga dengan bayangannya, sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu. Lalu ini, berdasarkan contoh di atas dapat diketahui sifat-sifat pencerminan sebagai berikut. Jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangannya ke cermin. Nah, seperti tadi yang Bu Naim sudah jelaskan. Lalu tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Nah, tinggi bendanya ini, tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Nah, lalu besar benda sama dengan besar bayangan. Besarnya sama kan ini, bendanya sama dengan bayangannya. Lalu yang terakhir, posisi benda dari bayangan berlawanan arah. Nah, semisal begini. Nah, ini di sebelah sini ada garis lurus. Nah, lalu di sebelah sini ada garis lurus. Di sebelah depan cermin ada garisnya miring. Lalu untuk bayangannya juga di sebelah sini. Bukan nanti pada bayangan di cerminnya nanti garisnya di sini. Nah, bukan seperti itu ya. Lalu bayangannya seperti ini, bukan. Itu namanya bukan pencerminan. Jadi pencerminan itu berlawanan arah. Nah, ini berlawanan arah dengan ini, bangunnya. Nah, begitu juga dengan kalian ketika bercermin. Ketika kalian bercermin, nah, tangan kanan kalian kalau di bayangan cermin menjadi tangan kiri. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan tangan kiri. Tangan kiri kalian kalau di cermin menjadi tangan kanan. Nah, seperti itu bangunnya. Nah, baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk PR mengerjakan latihan 9 halaman 111 sampai 112. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.